Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan paket yang keempat, naskah asli penalaran matematika UTBK tahun 2024, teks yang kelima. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 14 sampai dengan 17. Sebuah lampu L1 dengan spesifikasi daya 100 watt diletakkan pada bagian atas gedung seperti pada gambar di bawah. Kemudian intensitas cahaya pada sembarang titik yang berjarak X dari lampu dirumuskan oleh persamaan I sama dengan L per E kuadrat, dengan L adalah daya lampu yang memiliki satuan watt. Pertanyaan nomor 14, besar intensitas cahaya di titik P apabila lampu L1 memiliki daya 100 watt adalah berapa watt meter? Nah, intensitas cahaya berarti di soal nomor 14 yang diketahui nilai L-nya adalah 100. Kemudian X, jarak titik ke lampu ya. Jarak titik, jadi di sini yang diinginkan itu titik P. Jarak titik P ke lampu itu adalah 3. Berarti nilai X-nya 3. Nilai X-nya sama dengan 3, nilai L-nya 100, langsung aja berarti besarnya intensitas cahayanya sama dengan L per E kuadrat. Jadinya 100 dibagi dengan 3 kuadrat. Alias intensitasnya cahayanya yaitu 100 per 9 dalam satuan watt per meter kuadrat. Wattnya double T ya, watt per meter kuadrat. Pilihan jawaban untuk soal nomor 14 adalah yang D. Pertanyaan nomor 15, luas daerah di bawah lampu L1 pada lantai yang memiliki intensitas cahaya lebih dari 4 watt per meter kuadrat adalah berapa meter kuadrat? Oke, intensitasnya disampaikan lebih daripada 4 ya. Intensitasnya tetap menggunakan L per E kuadrat. L dibagi dengan X kuadrat, berarti nilainya harus lebih daripada 4. Nilai L-nya karena masih menggunakan lampu pertama, di mana daya lampu pertama itu di teks disampaikan L-nya adalah 100. 100 saya silangkan aja lebih daripada 4x kuadrat. Berarti kalau 100 lebih dari 4x kuadrat, 4x kuadrat itu kurang dari 100, berakibat nilai x kuadrat kurang dari 25, maka nilai x itu intervalnya ya lebih dari 0 kurang dari 5. Oke, langsung aja ya. X-nya kurang dari 5 ya. Nilai X itu pasti positif. Kenapa pasti positif? Karena dia merupakan jarak titik ya. Yang namanya jarak itu selalu positif. Nah, ini nilai X itu adalah jarak titik lampu yang ditayangkan luas area di bawah ya, di bawah daripada lampu. Nah, sekarang kalau misalnya seandainya nilai X-nya ini adalah 5, tapi kan kurang dari 5 dikatakan. Nah, luas areanya mana? Kalau kita ilustrasikan kira-kira posisinya seperti ini. Nah, gitu. Karena disampaikan nilai R, ya nilai R cacat. Ini X-nya sama dengan 5 ya. Jadi ini 5. Kalau tepat di bawah lampu, ini kan 3 karena L1 kan. Nah, dengan triple Pythagoras saja kan kita bisa dapatkan ya. Kalau ini R-nya namanya sisi miringnya 5. Ya, sisi depannya itu adalah 3, maka ini yang berada di sampingnya itu pasti 4. Dari mana? Dari triple Pythagoras. Saya misal ambil ini adalah R ya. Bikin aja R, karena ini berbekal lingkaran ya. R-nya sama dengan 4 gitu. X-nya kan kurang dari 5 ya. Maksud X-nya kurang dari 5 gimana? Jadi kalau di sininya 5, kalau kurang dari 5 berarti kan dia berarti jarak lampunya itu semakin mendekati ke titik 3. Ini kan nilainya selalu kurang dari 5, kurang dari 5. Nah, luas area yang di bawah lampu itu berarti yang bagian ini nih, luas areanya. Berarti yang ditanyakan itu adalah luas lingkaran. Nah, luas lingkaran dirumuskan apa? Luas lingkaran, kan daerah yang bisa dicahayai oleh lampu adalah berupa lingkaran, pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Karena nilai R-nya 4, jadi langsung aja 4 kuadrat dikalikan pi alias 16 pi. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah yang C. Yuhu. Pertanyaan nomor 16, luas daerah di bawah lampu L1 pada lantai yang memiliki intensitas cahaya antara 4 watt per meter kuadrat hingga 10 watt per meter kuadrat. Nah, berarti informasi di soal ini nilai intensitasnya di antara 4 sampai dengan 10. I itu adalah L per X kuadrat ya. Nilai L-nya itu adalah 100, maaf ini 10 bukan 100 karena intensitasnya.
diper dengan X kuadrat itu harus berada dalam interval 4 sampai dengan 10. Boleh kita hitung masing-masing. Saya di sini langsung balik aja ya. Jadi karena kita pinginnya nilai X kuadrat dibagi dengan 100. Terus 10 dengan 4-nya kan dibalik juga. Jadinya kita tukar posisi. Ini jadi 1/10, di sini jadi 1/4. Terus kita kalikan 100 semua. 100 dikali dengan 1/10 ini jadi 10. Kurang dari yang di tengahnya jadi X kuadrat. 100 dikalikan 1/4 ini kurang dari 25. Berarti nilai X berada dalam interval akar 10 sampai dengan akar 25 itu kan 5. Nah, kalau kita ilustrasikan kedudukannya itu adalah seperti ini. Nah, gini. Kita tadi sebenarnya ketika nilai X-nya sama dengan 5, kita udah hitung ya. Ketika ini 5 dan X-nya itu akar 10. Akar 10 di sini. Nah, gitu. Ini kan tetap 3. Gitu kan? Kalau akar 10 dengan 3, berarti yang di bawah ini adalah 1. Terus yang di bawah ini, kan kalau 5 dengan 3 ini 4. Kan yang ditanyakan itu intensitas antara ya. Intensitasnya antara 4 sampai dengan 10. Terus yang ditanyakan itu berapa luas area? Kan di antara 4 sampai 10, berarti luas area itu bagian di arsir. Kita hitung aja luas arsir. Luas arsir sama dengan pi R kuadrat. Pi R yang paling besar itu adalah 5 dikuadratkan dikurang pi R yang kecil dikuadratkan ya. Maaf. R yang paling besar itu bukan 5 tapi 4. Ini kan R1 gini. R1 saya bikin aja, R1 itu yang besar itu adalah 4, kemudian R2 itu yang kecil ya, yang di bawahnya itu yang akar 10/3 itu adalah 1. Sehingga luas arsir kita bisa bikin aja pi dikalikan R besar kuadrat itu 4 kuadrat kurang R kecil kuadrat itu 1 kuadrat ya. Sehingga ini akan jadi pi dikalikan dengan 16 dikurang dengan 1 alias 15 pi. Pilihan jawabannya adalah yang B. Pertanyaan nomor 17. Jika dipasang lampu lain sebut aja L2 yang berjarak 3 meter dari sebelah kanan lampu L1 dan terdapat titik Q pada lantai yang berjarak 1 meter di sebelah kanan titik P. Titik Q merupakan titik di mana intensitas cahaya dari lampu L1 dan lampu L2 besarnya sama. Maka daya lampu L2 adalah, nah, gini kita coba gambarkan ya posisi L1 dan L2. Ini saya nyatakan sebagai L1, di bawah L1 ada titik P dan ini L2. Artinya lampu ya. Jarak dari L1 dan L2 itu adalah 3 meter. Titik Q itu berjarak 1 meter di sebelah kanan titik P. Berarti anggap di sini posisi titik Q, di mana jarak P ke Q-nya itu adalah 1. Berarti di bawah L2 saya bikin aja titik R ya. Saya bikin titik R. Berarti jarak Q ke R itu akan adalah 2 meter gitu ya. Intensitas berarti kita hitung X dari L1 dan X dari L2. Dari L1 ke Q, kemudian dari L2 ke Q, ini sebagai nilai X-nya. Kan jarak lampu ke suatu titik. Karena L1 ke P itu informasi dari teks, jaraknya 3, sama juga dari L2 ke R yaitu 3. Berarti kalau kita hitung L1 Q, saya nyatakan sebagai X1. X1 kuadrat, saya langsung kuadratkan aja ya. Sama dengan berarti kan 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Berarti L1 kuadrat itu 9 tambah 1, 10. Kemudian saya hitung L2 kuadrat. Iya benarlah L2. L2 dikuadratkan, berarti ini sama dengan apa? 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Sehingga nilai LX2 kuadrat itu 4 tambah 9, 13. Jadi ini sebagai X2. Dan di sini X1, ini X2. Disampaikan di soal bahwa I1 sama dengan I2. Karena intensitas kan. I1 sama dengan I2.
L1. L1 itu 100 dibagi dengan X1 kuadrat. X1 kuadratnya itu kan, jadi tetap rumusnya ini ya. X1 kuadrat itu adalah 10 sama dengan L2 dibagi dengan X2 kuadrat. X2 kuadrat itu 13. Nah, ini kita mampuskan aja. 100 mampuskan dengan 10, tinggal 10. Tinggal kali cilang. Sehingga diperoleh nilai L2, 13 dikalikan 10 itu 130. Ini satuannya kan dalam watt ya, dalam ampu karena. Pilihan jawaban untuk soal nomor 17 adalah yang B. Yuhuu!